Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak menghaturkan banyak terima kasih untuk semuanya, anak-anak Bapak yang Bapak cintai. Di sini Bapak mau memperkenalkan diri dulu. Bapak di sini sebagai guru BK. Di mana BK tersebut adalah bimbingan konseling di sekolah. Nah, di sini dari rekan-rekan ini, dari teman-teman ini, ada yang tahu belum apa sih yang disebut dengan BK? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Di sekolah pasti ada kan BK kan? Ya, ada. Tapi belum tahu gitu. Pasti kebanyakan daripada kita mindsetnya itu adalah BK itu adalah tempat pemanggilan daripada teman-teman kita yang nakal. Ada juga BK itu tempat pengaduan. Nah, sebenarnya itu salah. Tidak semuanya seperti itu. Bukan tempat-tempat orang-orang yang emang bolos, bukan tempat orang-orang yang emang malas, bukan. Tapi yang namanya di situ peran BK itu adalah salah satunya ada juga pendidikan tentang karir di situ. Apalagi teman-teman yang nanti ada kelas 8 atau kelas 9 ya, kelas 9 nanti dia pasti ada merasakan kegalauan nanti ke depannya mau kemana nih, terusannya saya tuh melanjutkan kemana. Disitulah peran daripada BK. BK itu adalah proses daripada interaksi dari siapa? Dari konselor kepada klien atau konseli. Nah, konseli itu adalah daripada teman-teman ini semuanya. Daripada teman-teman, konseli itu kayak klien lagi. Siapa orang yang mau mengkonsultasikannya kepada konselor? Ya, Bapak di sini sebagai konselor, insya Allah. Nah, di situ ada konselor atau bimbingan konseling individu, ada juga bimbingan konseling kelompok. Kalau kelompok seperti ini banyak kan. Tapi Bapak di sini cuma mengambil bimbingan konseling individu aja. Nah, di sini juga Bapak punya kode etik ya. Kode etik di mana yang namanya konselor itu tidak akan membuka rahasia dari Bapak sendiri atau dari teman-teman semuanya, itu nggak akan dibuka. Dan yang namanya konseling juga ya sama, dia punya kode etik masing-masing dan tidak akan membuka rahasia daripada teman ke antar teman gitu. Kira-kira bisa nggak nih menjaga rahasia? Bisa nggak? Bisa. Jamin kerahasiaannya. Bapak juga sama, menjamin daripada kerahasiaan teman-teman semua. Kalau misalkan yakin, kalau misalkan ini sanggup untuk meredam daripada kerahasiaan, kita mulai aja ya. Mumpung waktunya juga udah agak malam ini. Di sini kan masih banyak nih, kebanyakan. Bagaimana cara untuk memecahkan daripada proses konselor atau proses bimbingan konseling individu? Bapak kasih game aja ya. Mau kasih game? Oke, kasih game ya. Dimulai dari sini aja lah. Sebutkan nama. Coba tolong sebutkan nama dari teman ini. Nama sendiri dan temannya yang sebelah kirinya. Sebutkan nama daripada kedua teman tersebut dari kiri. Dan Sapete. Sebutkan nama yang ketiganya dan nama sendiri. Oke, sebutkan nama dan teman-teman yang lainnya. Ramdan, Mira, Sapitri, Cindy, Bella. Oke, dan Udah. Ramdan. Iya, Ramdan. Oke, namanya berarti Ramdan. Kira-kira di sini teman yang paling jago siapa?
teman-teman yang paling jago siapa di sini? Daripada kelima orang ini, mana teman yang paling jago? Hah? Ramdan. Yang paling jago adalah Ramdan. Kenapa coba? Oh, karena banyak dia lebih hafal. Karena Ramdan itu lebih jago menghafalnya nih, saking banyaknya nama-nama teman-teman, tapi Ramdan hafal. Itu luar biasa. Nah, jadi Bapak di sini paling menjadikan Ramdan ini sebagai konseli, ya, sebagai konselinya. Nah, daripada teman-teman semua ini yang tidak kebagian, bisa disimak apa namanya, takutnya ada keluhan, ya, nanti bisa disimak lah daripada dari konseli Ramdan ini. Nah, barangkali daripada Ramdan ini ada nggak sih itu keluhan atau permasalahan, karena yang namanya BK itu adalah mencari solusi, atau bisa dikatakan juga bisa membantu untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam diri kita, mau dalam pribadi, mau dalam sekolah, mau jenjang karir nanti ke depannya, bisa diaplikasikan daripada bimbingan konseling tersebut. Nah, barangkali Ramdan nih, saudara Ramdan, ada nggak permasalahan, atau kelihatannya juga dari wajahnya Ramdan ini kayak yang punya masalah gitu, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Ramdan nih? Tenang, di sini kita nggak akan buka rahasia. Bapak sendiri punya kode etik, dan teman-teman ini juga pasti punya kode etiknya dan tidak akan melanggar daripada kode etik tersebut. So, kira-kira Ramdan nih, ada yang mau disampaikan nggak kira-kira? Enggak kayaknya. Enggak? Enggak. Yakin enggak? Wah, ini kayaknya Ramdan ini kurang jujur nih. Kelihatan dari wajahnya itu kayak tidak bisa meyakinkan gitu. Kalau menurut Bapak sendiri ya, Ramdan itu punya permasalahan, ya, tapi Ramdan belum bisa nih membuka daripada permasalahannya tersebut. Entah itu karena malu mungkin, apa karena yang lain. Malu. Kenapa mesti malu? Karena kan di sini kan kita udah saling menjaga rahasia. Coba, ada yang mau sampaikan nggak? Atau barangkali di teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan nggak? Coba, ada yang mau disampaikan nggak? Nggak ada yang mau disampaikan. Coba, siapa yang mau menyampaikan, angkat tangan aja. Nanti kita cari solusi bareng-bareng seperti apa. Ada yang mau menyampaikan penyampaian daripada permasalahan dalam diri kita, atau punya permasalahan dalam karirnya, atau punya permasalahan dalam proses belajar mengajar bukan belajar mengajar ya, belajar di sekolah gitu. Ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau sampaikan? Iya, nama Mira dari kelas 11 IPA 3. Coba Teh Mira, barangkali mau sampaikan. Kan sekarang proses belajar kan lagi daring. Nah, jadi kayak susah masuk. Kalau ada pembelajaran kan gurunya tinggal ngasih tanpa ngejelasin langsung tuh susah masuk ke. Oke, susah dicerna gitu ya, susah diterima. Kalau misalkan jangankan, oke, Bapak bisa menangkap itu. Jangankan gitu, Bapak juga sering banyak yang konseli yang bilang seperti itu ke Bapak ya. Pak, jangankan masalah untuk sekarang daring, saya bertatap muka aja susahnya minta ampun. Kadang-kala ya kita melohok doang gitu, ngerti enggak apalagi sekarang sistemnya daring gitu. Oke, disinilah yang namanya kehidupan, yang namanya zaman itu semakin modern,
yang tadinya mungkin yang belum bisa di IT bisa jadi IT karena proses daring. Nah, yang selanjutnya mungkin dari teman-teman ini baru menduduki kelas SMA, proses daripada daring ini hampir sama dengan proses perkuliahan, yang dimana proses perkuliahan juga dosen itu bukan menyuapi lagi sama siswanya ya. Dalam artian apa? Dalam artian kita di situ dituntut seperti halnya mahasiswa. Itu kita ambil positifnya aja. Kalau sekarang oke, saya nggak ngerti-ngerti, tapi di situ kita dituntut itu apa? Untuk bisa memahami strategi nanti ke depannya kita sudah menjalankan perkuliahan gitu. Jadi situ kita harus dipacu lagi. Yang tadinya belum bisa seperti ini, kita harus bisa, pokoknya harus bisa, karena mengikuti zaman gitu ya. Apalagi sekarang kan dari COVID ya, ada COVID ya, kita ambil hikmah yang tadi, kita ambil sisi positifnya seperti apa gitu. Kalau misalkan anak-anak SD mah guru ya nyuapin siswanya, sampai SMP mungkin ya masih yang namanya SMA itu hampir sama seperti halnya kuliah ya. Itu tahu yang dimana guru itu cuma ngasih yang namanya judul, ngasih judul, kita nyari sendiri referensinya, kita buka PowerPoint, bikin PowerPoint, kita share, kita diskusi, forum diskusi, hampir sama dengan yang namanya perkuliahan gitu. Hanya masih untung, masih alhamdulillahnya guru tersebut memberikan daripada beban itu kepada kita. Kita ambil hikmahnya, bukan berarti seenaknya aja nih guru gitu, memberikan tugas sementara diterangkan enggak gitu. Nah, jadi menurut Bapak pribadi janganlah punya anggapan guru tersebut seenaknya. Lantas kalau misalkan Bapak bertanya kembali, Bapak balikan bertanya kepada konseli Teh Mira, apa sih gitu penyebab daripada kita tuh susah untuk memahami pelajaran tersebut? Sebabnya apa tuh? Karena emang makin males juga. Makin males kan? Oke. Terus ada lagi? Males terus? Karena kan banyak di searching di Google gitu kan, banyak jawabannya, jadi makin males baca terus karena ada Google. Oke. Terus ada lagi? Oke, kita ambil ini dulu ya, malas nih. Malas itu ya semua orang juga pasti punya ya rasa malas itu. Tapi kan tergantung diri kitanya, kita balikan ke diri kita. Kita mau bisa apa enggak? Kita mau cepat selesai apa enggak? Tergantung diri kitanya gitu. Kalau misalkan pengen bisa ya kita harus memacu daripada diri kita supaya untuk mengerjakan, untuk mencari tahu. Karena yang namanya ilmu itu semakin banyak ilmu ya nggak akan berat di kepala gitu. Kita cari tahu dulu seperti apa. Kalau misalkan kita udah banyak referensi, bisa kita tanyakan pada guru yang ngasih tugas tersebut gitu. Jangan kita nyari referensi sementara guru kita nggak sama kita, dibiarin aja gitu. Ada guru kita biarin gitu. Enggak, jangan. Tetap nanti ketika referensi itu udah terkumpul, tetap kita harus menanyakan kepada guru tersebut. Takutnya berbeda antara referensi dengan pemahaman guru. Yang ada bingung juga kitanya nanti gitu ya. Itu kalau misalkan proses malas semua orang pasti punya, tapi tergantung diri kita mau seperti apa. Kita pengen bisa apa enggak, pengen cepat apa enggak nih pekerjaannya gitu. Balikin lagi ke diri kita. Terus dari proses malas ini, lihat, kita flashback ke belakang. Bagaimana orang tua kita mencari nafkah untuk kita, bayar sekolah, beli bukunya, beli tas segala rupanya, apalagi sampai bekal yang setiap hari dikeluarkan. Nggak sedikit kan? Nggak sedikit. Emira buku berapa sehari kalau misalkan sekolah? 15.000 kali sebulan. Ayo,
Sekian gitu. 300. 300 sekian ya. Belum dikali 1 tahun. Dikali jumlah sekolah misalkan yang sekarang didudukin 3 tahun kali 3 tahun. Itu bagaimana susahnya orang tua mencari nafkah untuk kita. Apa sekarang kita mau enak-enakan males-malesan gitu kan? Enggak juga kan? Karena kenapa? Nanti ada cita-cita di depan kita itu udah menghampiri kita, cita-cita itu udah di depan mata kita. Mau digapai? Apa enggak? Tergantung diri kita, baik lagi ke diri kita. Nah, lantas nih, daripada permasalahan males ini, oke lah kalau misalkan masalah Google tadi, apalagi satu lagi masalah tadi Google terus, satu lagi tadi apa? Permasalahan apa tadi deh? Iya malas, terus ada Google juga, jadi banyak ininya, terus apalagi satu lagi? Ini nggak masuk ke otak ini nih, yang paling menghambat ini, nggak masuk ke otak, yang jangan dimasukin, tapi dicerna dalam otak, bukan dimasukin bukunya dijelin ke sini, bukan, tapi harus dicerna pelan-pelan. Kalau misalkan mau baca, mau mempelajari itu dengan otak yang jernih, dengan otak yang sehat. Kalau misalkan nggak bisa dibawa di dalam kamar, bisa dibawa di ruangan, di luar ruangan, di tempat yang fresh. Atau bisa juga nanti di tempat-tempat atau di waktu-waktu tertentu. Contohnya habis subuh belajarnya, pasti bisa. Kenapa? Subuh itu waktu yang paling fresh untuk otak. Nah, kenapa? Habis tidur, fresh kan? Bangun tidur langsung belajar kan, ajib. Itu pas banget gitu. Nah, kalau misalkan daripada ketiga permasalahan ini, menurut Teh Mira sendiri nih, setelahnya mengkonselorkan atau mengkonselingkan daripada ketiga permasalahan ini, ada nggak sih solusi menurut Teh Mira sendiri? Nah, Bapak kembalikan nih ke diri Teh Mira sendiri. Ada nggak sih gitu solusi yang terbaik menurut diri pribadi? So, kira-kira nih, yang pertama daripada malas, ada nggak sih solusi daripada menghadapi kemalasan tersebut? Ada kan? Pasti ada. Di antaranya coba ambil satu contoh aja. Ambil satu contoh. Ya mikir lagi ke depannya kayak gimana, terus ya balik lagi ke diri sendiri. Oke. Yang kedua nih, Google. Gara-gara si Google gitu. Jadi kita nggak males gitu kan, membudayakan atau membudidayakan. Kalau membudidayakan seperti ternak kita, membudayakan membaca, gemar membaca itu susah karena adanya Google. Semakin ada banyak berkembang zaman, yang namanya ini semakin tambah males ya kita baca ya, kita searching copy paste gitu. Ada nggak nih solusi yang terbaik yang kedua ini menurut Teh Mira pribadi? Ada nggak solusinya nih yang paling terbaik? Yang pertama udah tadi disebutkan gitu. Yang kedua nih, ada nggak? Ambil satu contoh. Iya. Kalau Google kan bisa kata gurunya suruh ditulis ulang, masih bisa lah kayak baca lagi. Oke, bagus. Oke, itu kan solusi kan? Solusi bukan hanya kita searching, copy paste gitu, tempel, print out, padahal baca ente gitu kan. Jangan seperti itu. Bagus itu tadi. Kita searching bagus. Kita tulis ulang, yang dimana proses ditulis itu pasti kita baca. Nah, itu bagus. Jangan hanya copy paste di blog semuanya, enak aja gitu. Keenakan itu bagus. Yang ketiga, kira-kira nih yang ketiga nih. Yang ketiganya apa tadi ya? Susah masuk dalam otak. Ada nih solusi nih yang ketiga ini? Ada nggak solusi? Banyak-banyak baca Bisa kan? Nah, tadi kita ambil yang kedua tadi. Kita searching itu bukan hanya kita copy paste, tapi sambil ditulis ulang kalau bisa, supaya nanti ada proses bacanya juga. Gitu. Ya.
Ini udah ketiga-tiganya udah dijawab sendiri sama Temira, dalam artian Temira itu bisa bisa memecahkan masalah sendiri ternyata, dan bukan hanya Temira ya, tapi semua daripada rekan-rekan ini, dari teman-teman ini pasti bisa punya permasalahan dan memecahkan sendiri. Ternyata semua orang pun bisa. Nah, disinilah tugasnya seorang konselor, bukan untuk bukan untuk memecahkan masalah sama konselor, tapi bagaimana cara untuk membantu memecahkan masalah, tapi yang memecahkan masalah yaitu dari konseling sendiri. Nah, jadi bukan hanya kalian jangan beranggapan lagi ya bahwa yang namanya bimbingan konseling itu adalah tempat orang-orang yang banyak masalah, bukan ya, tapi disinilah sebuah proses interaksi antara konseling dan konselor, cuma membantunya aja, membantu nyari jalan yang terbaik. Kalau misalkan diantara teman-teman mungkin tadinya jalannya bercabang, ya kita luruskan seperti apa. Nah, itu tugas seorang konselor, guru BK lah kalau sekolahan. Kalau dulu bukan guru BK, namanya guru BP dulu mah. Apa ya BP itu apa ya? Bimbingan apa? BP itu apa sih? Dulu kalau zaman bapak masih sekolah BP namanya gitu. Guru BP garis miring BK. Tapi BP itu sekarang udah diganti jadi BK doang, bimbingan konseling gitu. Ya, dari konseling Temira ini udah cukup lah. Dan juga udah terjawab, udah terpecahkan juga masalahnya, masalah pribadi, dan dipecahkan sama pribadi juga, sama sendirinya. Nah, Bapak mengaturkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Temira juga puas dengan jawaban sendiri, dengan pemecahan masalah sendiri. Mudah-mudahan puas, dan mudah-mudahan malas tadi terus daripada permasalahan di Google gitu, terus juga permasalahan susah masuk ke otak. Di sini mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi masalah seperti yang tadi disebutkan. Itu ya, Bapak ucapkan terima kasih untuk semuanya, ketersediaan waktunya, dan selamat untuk beristirahat. Salam ya buat kedua orang tua kalian masing-masing di rumahnya. Jangan lupa banyak belajar di rumah, hilangkan rasa malas daripada diri kita ya, khususnya untuk diri Bapak pribadi khususnya ya, dan umumnya untuk teman-teman semua ini. Jangan sampai punya rasa malas lagi ke depannya, karena kita itu masih jauh, tujuan kita masih jauh, dan gapailah cita-cita kita. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.